Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat datang berbuka puasa yang diprakarsai oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jepang atau PCIM Jepang yang pada sore hari ini mengetengahkan tema budaya ilmiah dalam Islam dengan pembicara Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Gunawan Budianto yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan sudah siap untuk menyampaikan paparan. Perkenalkan, saya Asep Wijaya dari PCIM Jepang yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Sebagai informasi, pengajian ini merupakan 2 sesi terakhir dari rangkaian pengajian yang kami selenggarakan sejak pekan pertama bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tentu saja kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar berkat dukungan dari PCIM se-Asia Timur, yakni dari PCIM Korea Selatan, PCIM Tiongkok, dan PCIM Taiwan, juga didukung oleh organisasi Muslim di Jepang, di antaranya Chiba Islamic Cultural Center, Mihara Mosque Japan, Ikatan Perawat Muslim Indonesia, Kalamomiji, Muslim Osaka, Muslim Indonesia Fukuoka, Muslim Indonesia Tokushima, Keluarga Muslim Indonesia Yamaguchi, Keluarga Muslim Indonesia Okayama, Keluarga Muslim Indonesia Hiroshima, dan Keluarga Masyarakat Islam Indonesia. Tentu saya tidak perlu lagi memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, namun bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru mengikuti kegiatan pengajian pada sore hari ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi juga berkaitan dengan profil pembicara kita pada sore hari ini. Prof. Gunawan Budianto adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2 periode, dari 2017 hingga 2020 dan 2020 sampai 2024. Beliau juga guru besar bidang ilmu tanah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan pada 2018 sampai 2020 beliau pernah menjadi board member of Association of Universities of Asia and Pacific. Juga saat ini beliau mendapatkan amanat untuk menjadi anggota Majelis Pustaka dan Informasi di Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2015 sampai 2022. Nah, sepertinya sudah nggak sabar juga hadirin Prof untuk mendengar paparan dari Prof. Saya persilakan Prof. Gunawan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Kang Asep atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian juga kepada teman-teman PCIM Jepang dan juga PCIM Korea, mungkin juga Taiwan, dan juga beberapa asosiasi muslim yang ada di Jepang secara keseluruhan kawasan Asia Timur Raya. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan barokah yang telah kita terima sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa bergabung dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga
selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, kemudian para tabi'in dan juga para seluruh pengikut Nabi Muhammad sampai dengan akhir zaman yang setia teguh memegang ajaran-ajarannya. Jadi terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan coba untuk share makalah saya. Jadi ini lebih bersifat bagaimana saya mohon dijadikan co-host agar saya bisa share materi. Oke. Baik, Prof. Sebentar, saya minta ke teman-teman. Jadi sekarang memang kembali menjadi pembicaraan yang lagi ramai dibicarakan di beberapa perguruan tinggi. Saya pikir ini kembali kepada 15 tahun yang lalu pada saat isu-isu tentang kebangkitan Islam di Eropa. Waktu itu banyak diskusi yang mencoba untuk memunculkan kembali peluang dan potensi kebangkitan Islam di bumi Eropa. Dan waktu itu tidak pernah terbayang ada Eropa Timur yang mulai ternyata gerakannya lebih cepat ya. Dan itu dipicu dengan pecahnya Uni Soviet. Dan kita melihat setelah tahun 1996 itu, begitu Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara, kita melihat justru Islam berkembang dengan sangat pesat di kawasan-kawasan bekas USSR atau bekas Uni Soviet Republik. Satu isu yang banyak dibincangkan oleh para angkatan muda itu, terutama juga beberapa puluh mahasiswa Indonesia yang ada di Eropa waktu itu, tentang bagaimana kebangkitan ilmu pengetahuan itu dimulai dari upaya kita untuk kembali menyelami kandungan Al-Quran, ya, yang tentunya menjadi sangat menarik. Nah, dikarenakan itu kita berada di bulan puasa ini, maka isu ini kembali menjadi menarik kalau kemudian kita bincangkan, kita hubungkan dengan al-alaq, turunnya Quran ya pada malam 17 Ramadan. Ya. Sehingga memang banyak dari kita yang memperingati turunnya Al-Quran itu dengan peringatan Nuzulul Quran. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, jadi saya coba untuk memenuhi permintaan dari panitia untuk sedikit kita berbagi wawasan tentang budaya ilmiah dalam Islam. Nah, ini memang menarik karena memang sekarang ini umat Islam di Indonesia sedang berada di lingkar marginal, ya, artinya secara kultural kita mengalami upaya-upaya penyingkiran, ya, sehingga kita melihat bahwa Islam itu sering dibully sebagai bagian dari umat sumbu pendek, ya, umat yang jauh dari upaya-upaya sains dan keilmiahan. Bahkan banyak dari kita yang mencoba untuk dikelompokkan ke dalam kadrun, artinya orang-orang yang secara aplikatif punya komitmen yang tinggi terhadap pengembangan agama Islam sering dimasukkan ke dalam kelompok kadrun atau kadal gurun. Dan ini kembali mengulang sejarah saat-saat kadrun itu dimunculkan oleh Aidit menjelang pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Sama juga ada beberapa upaya untuk mempertentangkan Pancasila dengan Islam, ya. Sama persis seperti peristiwa kalau kita baca menjelang 1964, 1965.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi kita lihat ya, ternyata memang banyak bagian dari umat kita ini yang cepat sekali melupakan sejarah. Di mana-mana saya katakan, bahkan terakhir kemarin di seminar nasional Pancasila dan kesepakatan bangsa pada tanggal 29 September. Karena biasanya dulu itu 30 September itu dikatakan sebagai peristiwa kelam pemberontakan PKI. Bicara tentang Pancasila dan moral Pancasila. Nah, ini menjadi menarik. Artinya banyak dari golongan kita itu yang justru sangat tidak memperhatikan sejarah. Persis. Artinya ada keterputusan informasi sejarah perjuangan Islam, terutama di dalam antar generasi Islam. Sehingga bagian dari kita sendiri justru saling menyerang untuk mengatakan mereka Pancasilais dan yang sebelah tidak Pancasilais dan sebagainya. Artinya ada satu pernyataan bahwa kalau umat Islam itu belum tentu Pancasilais gitu. Dan memang yang diserang itu adalah kelompok-kelompok Islam. Nah, ini memang kita harus banyak bicara karena saya tidak harus kemudian menutup-nutupi fenomena yang terjadi, fenomena sosial politik yang terjadi di Indonesia, karena saya berbicara di depan mahasiswa, bukan berbicara di depan anak SMP. Artinya itu semua harus saya sampaikan. Semua harus saya sampaikan fakta rasionalistik dan juga pendekatan holistik tentang posisi status umat Islam di Indonesia ini. Saya pikir teman-teman di Jepang dan juga di beberapa belahan di Asia Timur Raya juga sudah tahu masalah itu. Nah, saudara sekalian, banyak orang bahkan umat Islam itu mempertentangkan itu. Di sebagian orang juga menyatakan bahwa bergantinya 7 kata dalam sila 1 dengan kewajiban menjalankan Islam, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan simbol dari kekalahan perjuangan politik orang Islam. Bahkan banyak aktivis kita, mahasiswa-mahasiswa Islam dan pergerakan Islam yang juga sepakat dengan itu. Bahwa bergantinya hilangnya 7 kata di dalam sila pertama dan diganti menjadi Yang Maha Esa, itu simbol dari kekalahan perjuangan politik umat Islam. Saya jadi terpikir agak panjang. Dahi saya berkerut. Bagaimana mungkin kita sedih, bagaimana mungkin generasi Islam itu mudah melupakan sejarah. Kalau kita lihat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu sekadar kalimat syariah. Kalimat syariah. Tetapi kalau kita melihat ketuhanan yang Maha Esa, tolong dicatat, itu adalah kalimat tauhid. Level tertinggi dari Islam itu adalah tauhid. Baru kemudian ibadah. Konten paling dalam tentang tauhid itu adalah pengakuan adanya zat gaib yang dinamakan dengan Allah. Ya. Makanya kita kemudian sering berbincang, sekarang kira-kira kalimat tauhid dengan kalimat syariah, ya, dengan menjalankan syariah itu tinggi mana levelnya kira-kira. Nah, masalah ini kan harus kita ungkap terus dari generasi ke generasi. Oh, ternyata memang ini sebuah upaya yang terselubung yang luar biasa, perjuangan akademik. Justru banyak sarjana teologi Islam atau kemudian Islamic Science dari negara dari Australia justru mengatakan sesuatu yang terbalik.
bahwa ini adalah perjuangan akademik. Artinya dia mengatakan bahwa seorang tokoh Muhammadiyah Ki Bagus itu sudah memainkan sebuah strata permainan akademik tingkat tinggi. Ya tentunya akademik dalam hal ini adalah teologi Islam. Sehingga akhir-akhir ini banyak pihak tokoh yang mencoba untuk menghapus sila pertama. Karena sila pertama ini sebuah sila yang konten tauhidnya luar biasa. Sehingga banyak orang yang mencoba mengusulkan kembali ke usulan Muhammad Yamin, ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan ada tokoh besar juga yang mengatakan nanti suatu saat akan menjadi trisila, dan sebetulnya trisila itu bisa diperas menjadi ekasila. Ini sama juga, ini dia tidak belajar sejarah. Ya saya maklum lah karena dari latar belakangnya ya sudah bisa kelihatan bagaimana rasionalistik itu tidak pernah dipakai. Yang dipakai adalah pertimbangan-pertimbangan emosional. Nah, sekalian itu yang kemudian menjadi hal yang penting. Itu baru sejarah perjuangan Islam, belum sejarah Islam. Belum kita bicara tarikh. Nah, saya pikir ini sekaligus saya mengajak kepada kita semua untuk bercermin. Ya. Banyak kerugian yang akan kita dapatkan manakala kita tidak menghargai sejarah kita. Sejarah perjuangan Islam, apalagi sejarah Islam, tarikh. Nah, ada yang luar biasa sekali. Pertama adalah tentang turunnya Al-Quran ini. Iqra, ya, di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Ini turun pertama loh ya. Surat lain belum turun ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kan luar biasa sekali. Membaca, apa kata membaca? Membaca itu jendela kecerdasan. Dan jendela kecerdasan itu adalah yang dinamakan dengan melihat fenomena. Ciptaan-ciptaan Allah itu apa? Ya ciptaan-ciptaan Allah itu adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap panca indera, yang kita sebut dengan fenomena. Kegagalan manusia untuk memahami fenomena, maka justru akan memunculkan kekafiran. Kepercayaan kita kepada pawang itu kan salah satu bentuk kegagalan rasionalistik bagaimana manusia itu memahami alam. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan waktu saya khotbah di UGM, karena UGM sendiri agak sedikit terprosok lah dengan masalah-masalah ini. Kalau UGM itu ya maklum lah ya. Memang sedang mencobakan cobaan. Padahal bagian dari pakar mereka itu tahu persis bahwa ternyata kalau pendekatannya terhadap fenomena ciptaan Allah itu gagal, memunculkan kekafiran. Kita melihat bagaimana tradisional, secara tradisi manusia mencermati, memaknai tentang Gunung Merapi. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubah. Finalisasi dari upaya adaptasi dan reduksi, ya, kalau kita bicara tentang disaster management, bicara tentang mitigasi bencana, dari zaman Belanda sampai sekarang finalisasi dari adaptasi dan reduksi itu ya cuma sesajen namanya, nggak pernah berubah. Dikarenakan mereka tidak membaca dengan benar, mereka tidak iqra, mereka tidak membaca dengan benar segala apa yang diciptakan oleh Allah. Apa yang tergerus? Iman. Bagaimana dengan pawang hujan? Bagaimana kemudian pengakuan-pengakuan bahwa saya memegang remote control langit, dan itu dipuji habis-habisan oleh banyak profesor.
Mending tanggalkan gelar profesor. Orang dikasih gelar profesor itu karena dia kerja keras menggunakan otaknya kan untuk memahami fenomena kan, bukan bermain kata-kata. Nah ini profesor yang asli ya, bukan profesor kehormatan. Nah, maaf, ini saya bicara profesor akademik. Ya, saya nggak mau nyinggung profesor HC. Serah deh, mau ada itu serah. Terus kalian, walaupun ternyata benar, kita punya native speaker dulu dari Australia dan dari Jerman. Dia mengatakan, Pak Rektor, ternyata orang Indonesia itu pintar melawak semua. Bahkan fenomena kebodohan, ya, setelah dibungkus dengan lawakan, maka akan menjadi sebuah fenomena kebenaran. Saya ketawa kecut sebetulnya. Ini sindiran. Bagaimana cara berpikir kita ini tidak pernah maju. Dan bahkan itu di tengah-tengah dunia teknologi, di tengah-tengah berseliweran drone yang dulu itu merupakan bagian dari impian para pengkaji Al-Quran. Sebetulnya penciptaan teknologi itu kan membuktikan tentang apa yang dulu di Quran dianggap tidak masuk akal, seperti Isra dan Mi'raj. Orang tidak akan bicara tentang buruk. Sekarang orang bicara dengan drone, dan nanti akan lihat suatu saat akan ada drone yang namanya buruk. Walaupun dulu ada pesawat terbang yang namanya buruk. Kita melihat bagaimana proses pawang hujan. Dia tidak melihat fenomena bagaimana epistemologi terjadinya hujan, bagaimana dengan tingginya konsentrasi uap air di dalam udara, kemudian terjadilah namanya kejenuhan dan akan memunculkan dinamakan adalah kondensasi yang akan mengubah uap air menjadi air, dan kemudian pada diameter tertentu titik air itu akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan turun ke bawah sebagai hujan. Agar tidak hujan, teknologi mengusir hujan sudah ada. Teknologi membuat hujan sudah ada. Teknologi memekatkan konsentrasi uap air di dalam udara, di dalam volume udara juga sudah ada sejak tahun 80-an. Teori untuk kemudian menggelembungkan volume udara dengan pemanasan, dengan penembakan butir-butir elektron yang bisa menciptakan panas di langit, dan kemudian membuat volume udara itu mengembang sehingga tidak terjadi kejenuhan. Kejenuhan itu kan berarti volume udara itu dipenuhi dengan volume uap air. Sehingga kalau kapasitas volume udara terpenuhi dengan volume uap air, maka akan terjadi kondensasi. Ilmu ini kan sudah ada. Rasionalitasnya di sini Iqra. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Tapi kalau Iqra ini kita tinggalkan, maka yang berkembang adalah kemunduran. Berkembang tapi mundur. Nah, Indonesia ini berkembang tapi mundur. Sehingga mulai memberi ruang kepada sesuatu yang bersifat irasional. Terus sekalian, kalau kita sadar sebetulnya di dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini sebetulnya ada amanat keilmiahan yang justru diwahyukan pertama kali. Artinya apa? Kita melihat bahwa ini yang kita lupa. Ini yang selama ini kita lupa, bahwa sebetulnya kita semakin pintar itu adalah bagian dari kita menjalani amanat keilmiahan. Bukan malah sebaliknya. Kepintaran mendekatkan diri kepada kekufuran. Kan tidak begitu. Yang ada itu kemiskinan. Yang mendekatkan diri kepada kekufuran. Nah,
salah satu bentuk dari irasionalitas sosial, irasionalitas budaya itu adalah kegagalan manusia untuk memahami fenomena ciptaan Allah. Nah, kegagalan memahami komunikasi ciptaan Allah itu munculnya adalah kekafiran, menjauhkan diri kepada nilai-nilai kontinuitas tauhid. Saudara sekalian yang berbahagia, kita lihat Al-Quran dan fenomena alam. Kan luar biasa sekali. Read in the name of your Lord who has created. Maka di sini dikurung. All that exists. Semua yang eksis. Semua yang bisa ditangkap panca indera. Jadi di sini ada amanat riset. Maka menjadi menarik ada umat Islam. Sebetulnya menjadi Islam yang baik itu adalah Islam adalah orang yang melakukan riset. Jadi kalau orang Islam tidak mau riset, dia bukan orang Islam yang baik. Saya banyak ditertawakan untuk itu. Tapi ya kembalilah kita ke Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Ini menjadi apa ya? Gunung es. Problem yang gunung es. Terutama generasi muda Islam. Apalagi sekarang ini di tengah-tengah dunia gadget, agak susah kita untuk masuk ke situ. Tetapi tentunya masih ada peluang untuk mencoba itu. Dengan kekuatan pikir itu sebetulnya kita akan menuju kepada umat Islam yang kafah. Maaf, itu saya terjemahkan. Kita lihat di sini. Our real reality is beyond the five senses. Jadi yang dinamakan dengan eksis, ya, itu adalah sesuatu yang tertangkap oleh 5 indera, panca indera. Penglihatan, penciuman, pendengaran, pencecap, dan indera peraba. Kalau itu tertangkap oleh 5 ini, maka namanya realitas. Sehingga menjadi sangat menarik apa yang dibicarakan oleh misalnya oleh siapa itu lupa saya, oleh juru kunci Merapi itu menjadi tidak bisa kita terima karena di dalam konsep ilmiah, ya, scientific concept, realitas itu yang ditangkap dengan panca indera. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbah Marijan, kalau sekarang Merapi sedang membangun, Merapi sedang begini, sedang begitu, sedang ada hajatan, itu tidak bisa kita terima. Dan itu yang kemudian diekspos kemana-mana, dijadikan kearifan lokal. Bagaimana mungkin kearifan lokal itu mengalahkan scientific reason? Nggak mungkin dong. Nah, pertanyaan berikutnya adalah what about religion? Kalau begitu, agama itu indera keberapa? Justru ini orang-orang scientific, filosofi, ahli-ahli filosofi sains, ilmu filsafat ilmu itu menyebutkan ini adalah sixth sense,
indera keenam. Nanti kita akan lihat. Masa sih? Ini kita lihat. Ada petanya indera keenam itu. Nah, indera keenam itu tidak bisa dicampur adukan dengan indera yang 5 ini. Dalam konsep pemikiran kemampuan indera, 5 indera, kita membahas indera keenam. Nggak mungkin. Contoh pertanyaan yang bodoh yang dilakukan banyak orang, Islam itu terbuat dari, setan itu terbuat dari apa? Dari api. Setan nanti kemana? Masuk neraka. Senang dong. Sehingga dia menyebutkan bahwa makhluk Tuhan yang paling berbahagia itu adalah setan. Karena setan dimasukkan ke dalam lingkungan yang cocok buat dirinya. Karena sama-sama api. Itu pemaksaan. Bagaimana ruang pikir 5 indera dipakai untuk masuk ke dalam ruang pikir indera keenam? Nggak mungkin. Jika dia mengatakan ini makhluk Tuhan yang paling bahagia, setan dari api dimasukkan neraka yang isinya api, satnya sama, berarti dia bahagia. Itu pemikiran 5 indera. Tapi juga tidak benar. Tangan kita itu juga isinya sama, itu nyawanya ya, ada kulit, ada tulang, ada daging. Pipi kita juga ada kulit, ada daging. Tapi nggak ada orang yang mau ditampar. Apakah 2 senyawa yang sama kontennya kalau bertemu, apakah tidak akan menghasilkan sesuatu? Ternyata tidak selalu mengenakan. Tangan ketemu pipi, sama-sama daging, sama-sama kulit, sama-sama satnya, tapi orang tidak mau ditampar. Itu contoh bagaimana ruang 5 indera ini dipaksakan untuk mencoba masuk ke dalam ruang indera keenam. Dan sekarang ini kita lihat sekarang ini, itu diunggah kembali. Makanya kita harus mempersiapkan generasi di bawah Anda ini untuk tantangannya lebih besar mereka. Pertanyaan berikut dari teman-teman ya, makanya kita harus melihat, pandai-pandailah mencari teman gitu kan. Saya punya teman, karena ditokohkan, maka teman saya ini menjadi pembina dari sebuah partai genit yang tidak jelas juntrungan otaknya itu. Isinya cuma selfie sana, selfie sini, goreng sana, goreng sini. Akhirnya dia memunculkan pertanyaan yang tidak kita duga, itu muncul dari seorang teman akrab. Dia mengatakan, apakah Tuhanmu itu Esa? Ya. Apakah Tuhanmu berkuasa? Iya. Apakah Tuhanmu mampu menciptakan sebuah benda? Iya. Semua benda? Iya, karena dia berkuasa. Apakah Tuhanmu maha kuat? Ya, dia maha kuat, maha besar. Apakah Tuhanmu bisa menciptakan batu yang besar? Bisa. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhanmu bisa menciptakan batu yang super besar? Bisa. Pertanyaan dibalik dalam kerangka berpikir 5 indera. Apakah Tuhanmu dapat menciptakan sebuah batu besar yang akhirnya dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Ini ruang pikir 5 indera. Frekuensinya berbeda dengan ruang pikir indera keenam. Nah, diskursus seperti ini kan remaja kita, adik-adik kita tidak siap untuk itu. Makanya judul tadi bagus juga, artinya kita bisa masuk ke relung hati remaja itu melalui sains. Ini yang menjadi kesempatan kita bersama untuk bagaimana kita menyelamatkan generasi kita. Dan itu seperti apa ya? Seperti sejarah yang berulang loh. Manakala Islam menjauhkan diri dari makna Al-Quran, maka umat Islam itulah kemudian akan terpinggirkan.
Dan ini berkali-kali kejadian terjadi. Tetapi kan umat Islam tidak pernah kapok. Menjauh, hanya tertinggal. Setelah itu termarginalkan. Sehingga tidak ada di dalam konsep six sense itu tidak bisa kita melihat, membenturkan diri, memaksakan diri untuk masuk ke dalam itu. Mencampurkan antara ruang 5 indera dan ruang indera ke-6. Nah, sekarang kita lihat fenomena. Dan sekalian. Fenomena itu apa sih? Fenomena itu sesuatu yang menjadi masalah buat manusia. Sehingga manusia itu kalau punya masalah dan tidak bisa manusia itu tidak bisa mencerna fenomena, maka dia akan punya masalah. Atau untuk memuaskan rasa ingin tahunya, curiosity itu, orang tidak mau lihat itu. Nah, ini yang kenapa kemudian kita akan melihat apa sih jawaban dari curiosity itu? Jawabannya kan cuma what, where, when, why, how. Itu saja. Whom paling tidak. Ada 5 W 1 H. Nah, ini yang menjadi menarik. Ternyata rasa ingin tahu itulah yang harus dijawab. Rasa ingin tahu yang tidak terjawab, akhirnya manusia itu mencari pelarian. Yang akhirnya itu menjadi tradisi, dan akhirnya itu dikonservasi dengan embel-embel local wisdom. Nah, ini suatu hal yang kita pikir memang menyedihkan buat kita. Saudara sekalian, jadi ini agak panjang atau mungkin panjang banget gitu ya. Nanti kalau ingin bertanya saya dipotong saja nggak apa-apa. Ya, nggak usah nunggu. Nanti kalau nunggu kan keburu buka. Apalagi di sana udah menjelang apa nanti? Makin malam ya, Mas Asep ya. Selisih 2 jam kan? Betul, Prof. Lebih cepat kan? Nah, ya, betul. Jangan sampai ceramah saya mengganggu Anda semua terlambat tarawih. Lewat. Itu ceramah yang membuat dosa kan itu. Baik, kita coba. Ya. Nah, itu tadi memang saya rekam untuk saya bagikan kepada mahasiswa, sehingga saya membuat serial TikTok untuk menjelaskan tentang filsafat ilmu dan Islam, dan itu saya bagikan secara terbatas kepada para mahasiswa. Kenapa saya harus bergaya TikTok? Karena memang style itulah yang sekarang diterima oleh mahasiswa. Baik, kita akan bicara sekarang filsafat ilmu. Kita harus bicara filsafat ilmu. Kenapa umat Islam mundur? Karena tidak pernah bicara filsafat. Contoh, walaupun dia pejabat tinggi, walaupun dia dekan, bahkan walaupun dia profesor sekalipun, kalau dia tidak menggunakan filsafat ilmu, maka kita turut sedih. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang sedikit memalukan. Mengapa harga kedelai naik? Dikarenakan ekspor dari Jepang dan Cina kedelai itu dikurangi dikarenakan pertumbuhan populasi babi di Cina yang membutuhkan kedelai sebagai makanannya. Ini jawaban filsafat ilmu ataukah asal jawab? Bagaimana mungkin makan diganti dengan cukup dua buah pisang? Nggak ada. Itu karena apa? Kita menjauhkan diri dengan cara-cara filsafat ilmu. Yang filsafat ilmu itu sangat penting. Begitu umat Islam meninggalkan itu, maka dia akan terseok-seok. Ya.
Sehingga muncul bagaimana seorang ibu yang heran melihat ibu-ibu yang lain ngantri minyak. Terserabut dari komunitasnya. Sekarang ibu-ibu juga ada seorang ibu-ibu yang juga bingung kenapa sekarang menjelang Lebaran itu katanya nggak bisa beli minyak tapi banyak ke mall beli baju baru. Berapa puluh tahun dia hidup di Indonesia. Artinya mata batinnya tertutup. Sehingga sekarang ini segala problem itu tidak bisa tertuntaskan untuk diuraikan. Kelangkaan minyak goreng, kelangkaan kedelai, yang akhirnya munculnya lagi-lagi itu ke itu ke itu. Nah, kita lihat tentang filsafat ilmu. Terdiri ada 3 aspek, nanti akan ada spesifikasinya. Pertama kita bicara tentang wujud fenomena itu atau hakikat dari sebuah fenomena. Makanya saya tidak akan pernah menyinggung tentang ilmu sihir karena ilmu sihir tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ya. Ilmu santet saya nggak bicara itulah. Jadi di sini ontologi itu lebih bersifat tentang eksistensi. Eksistensi apa ya? Eksistensi of thing. Of thing yang apa? Ya yang dia ditangkap oleh panca indera. Nah, epistemologi itu lebih didasarkan kepada bagaimana kita berbicara tentang proses terjadinya fenomena. Nah, biasanya orang yang paham, oh ini toh proses terjadinya hujan. Oh ini toh proses terjadinya tsunami. Oh ini toh proses terjadinya gunung Merapi meletus. Maka orang sering menamakan epistemologi itu cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuannya benar, epistemologinya benar, kita lihat mitigasi bencana menjadi menarik. Bukan atas dasar legenda ataupun cerita-cerita kegagalan manusia di dalam memahami fenomena alam. Sehingga kita lihat bagaimana kemudian sekarang ini drone sudah mulai dilibatkan untuk melihat kapan sebetulnya erupsi itu akan muncul. Berapa menit kemudian apa yang terjadi dengan tsunami? Kenapa tsunami yang sering terjadi di Jepang itu bahkan kemarin barusan terjadi itu justru sedikit sekali korbannya. Indonesia ini kan pelupa. Sehingga tahun 1943 sebetulnya Jogja juga ada gempa yang lebih tinggi. Februari 1943 itu Jogja ada gempa 6,7. Sementara gempa Jogja tahun 2006 itu cuma 5,9. Tadi kita lihat korbannya sampai 6.000. Karena apa? Epistemologi gempa itu tidak diterjemahkan ke dalam epistemologi sosial. Di Jepang sudah berhasil epistemologi tsunami itu diterjemahkan ke dalam epistemologi sosial. Tahu persis apa yang harus dia perbuat kalau terjadi sinyal tsunami. Apa yang harus dia perbuat kalau terjadi sinyal gempa. Nah itu bentuk dari sosiologi bencana yang berhasil. Ya. Disaster management itu dasarnya pasti sains. Bukan kearifan lokal untuk menutupi kebodohan-kebodohan tradisi kita. Kemudian aksiologi. Aksiologi itu manfaat, guna dari sebuah fenomena itu. Jika mengapa kita punya macam-macam teknologi, itu kan guna dari fenomena yang berhasil kita tuntaskan ontologinya, kita tuntaskan proses terbentuknya atau epistemologinya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari fenomena yang bersangkutan.
Bagaimana derasnya sungai yang mengalir, kemudian kita tuntaskan ontologinya, kita tuntaskan epistemologinya, dan kita akan mendapatkan aksiologi manfaatnya dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga angin. Dan seterusnya. Itu rentetan dari filsafat ilmu. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat kalau kita ingin mendeteksi lebih jauh tentang filsafat ilmu itu, kita akan lihat di sini ontologinya. Ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui sejauh mana, mempelajari teori tentang ada, about the exist. Sesuatu yang eksis itu dipelajari. Berarti kalau eksis, reality, berarti itu adalah ditangkap oleh manca indera. Dan hanya membutuhkan penyelesaian 5W 1H. What, where, when, why, whom, dan how. Lain nggak ada. Sementara izin menyela Prof. Ya? Izin menyela Prof. 5 menit lagi mungkin untuk pemaparan karena sepertinya udah banyak nih yang mau diskusi sama Prof nih. Oke. Ya, nanti direbut. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Jadi membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan aksiologi ya, itu ya, itu manfaat. Nah, okay. Jadi saya akan bicara tentang dari ini. Jadi beda. Jadi sains dan filosofi, dua hal yang penting yang selama ini ditinggalkan umat Islam. Pertama, systematize knowledge covering general truth as tested through scientific method. Ya, jadi pengetahuan yang disistematisasikan, yang dirunutkan dengan baik, maka dia akan menjadi sains. Kenapa pengetahuan menjadi sains? Karena cuma terjawab 5W 1H. Atau cuma bisa menjawab kausalitas, sebab akibat. Begitu pengetahuan itu bisa memunculkan kejelasan hubungan sebab akibat, maka pengetahuan itu akan menjadi ilmu. Tetapi kalau filosofi itu adalah the study of the most general features of the world. Jadi semua features yang ada di dunia itu kita pelajari. Dan kita kategoriskan. Kita kategorikan ya, dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kategori, klasifikasi itu adalah memudahkan kita untuk mengenal sesuatu. Ya. Ini mungkin agak jadi di sini kita akan lihat bagaimana munculnya ilmu itu kan dari filsafat, ontologi, kemudian ada juga epistemologi, dan yang menarik adalah di sini munculnya beberapa cabang ilmu, terutama yang sekarang belajar tentang ilmu-ilmu kealaman, natural sciences, bahkan ada juga yang bicara tentang ilmu-ilmu sosial, ya, dan seterusnya. Oke, ini nanti saya lewati sebentar. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi budaya ilmiah itu mutlak. Tuhan itu menciptakan amanat, memberikan amanat kepada manusia untuk iqra. Dia menciptakan manusia dari sebaku darah beku. Jadi darah beku ini hasil dari ovulasi antara spermatozoid dan ovarium. Iqra bismi rabbika alladzi akram, ya. Atas nama Tuhan yang murah memberikan semuanya. Nah, yang 45 ini yang kemudian kita akan melihat ternyata kita jauh dari itu. Pertama, budaya menulis kita rendah. Ya. Yang kedua, kita itu tidak sadar bahwa semua ilmu itu dari Allah. Alladzi alama bil qalam, ya. Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui melalui apa? Melalui fenomena. Lah kenapa kita harus berpikir? Kenapa kita harus membaca? Karena memang itulah amanat pertama Islam. Al-Quran itu ya riset. Nah, ini yang mungkin nanti segera kita akan diskusi. Ini yang terakhir ini. Kita lihat, walaupun ini masih banyak, tapi oke lah, kita potong dulu nanti ya, setelah ini kita diskusi.
Sumber ilmu itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan alam. Nah, ternyata siapa yang berhak mendapatkan? Manusia yang berakal atau manusia yang menggunakan kemampuan pikirnya, proses berpikirnya. Hewan juga punya akal, iya, hewan juga punya akal, tapi hewan tidak punya proses berpikir. Nah, maka kita akan lihat bagaimana akal manusia itu dalam dimensi wahyu. Kewahyuan itu akan memiliki ayat-ayat qauliyah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini sifatnya tauhidullah. Ini yang muncul dinamakan dengan indera keenam itu ini. Tapi kalau ayat kauniyah, kita dengan kemampuan kita untuk memanfaatkan filsafat ilmu, kita hanya mengandalkan 5 indera. Nah, jadi budaya ilmu di dalam Islam itu adalah menggabungkan antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, mungkin ini dulu sebagai pembuka, Kang Asep, monggo saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jazakallah khairul jaza, Prof. Saya ingin menyampaikan sedikit, ingin mencuplik apa yang disampaikan oleh Prof. Nanti mungkin bisa menjadi bahan juga untuk teman-teman berdiskusi. Pertama, tentu amanat keilmiahan justru diwahyukan pertama kali lewat Iqra, yakni membaca. Itu artinya melihat fenomena. Dan kegagalan dari melihat fenomena itu bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Kemudian Prof juga menyampaikan Muslim yang baik adalah mereka yang melakukan riset. Dan umat Muslim mundur karena meninggalkan filsafat. Nah, di sini sudah ada 2 penanya, Prof. Di ruang obrolan ada Mas Widi dari PCIM Taiwan. Mungkin bisa menyampaikan secara langsung sebelum saya ke Mas Heri Ahmadi. Silakan Mas Widi dari PCIM Taiwan bisa menyampaikan secara langsung kepada Prof pertanyaannya. Ada? Mas Widi? Atau saya bacakan deh ya. Ini udah ada di ruang obrolan. Assalamualaikum Prof, salam dari PCIM Taiwan. Izin bertanya terkait tema hari ini. Ada kalanya di antara saudara kita yang sesama penuntut ilmu dalam jenjang duniawi, pendidikannya tinggi, bahkan sekarang studi pasca sarjana. Tetapi ketika mengerjakan sesuatu, jauh dari kata ilmiah. Artinya hanya ikut-ikutan saja, seperti halnya orang-orang awam pada masyarakat umum. Nah, giliran diberi nasihat, katanya jawabannya mengikuti adat kebiasaan aja, tanggung, menyinggung kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Sehingga ketika orang-orang pribumi Taiwan di sini kadang-kala merasa terganggu dengan amalan ibadahnya, saudara kita tersebut, padahal ibadah itu tidak memberatkan dan mudah. Kira-kira bagaimana baiknya menyikapi fenomena ini? Bagaimana langkah kita menyampaikan amanat ilmiah di masyarakat yang berilmu agar diskusi tidak berujung pada debat kusir? Ya. Ya, mungkin bisa dijawab. Terima kasih Mas Widi. Mungkin saya tahu itu siapa yang dimasukkan. Ya. Bahkan sempat saya risih juga waktu saya ke stasiun pusat di kota Taipei yang dulu sering dipakai setiap minggu, itu sering dipakai untuk ajang pertemuan teman-teman kita di situ yang justru bikin kotor ya dan sebagainya. Memang asal muasalnya adalah bagaimana kita mencoba untuk ya sebetulnya kita tidak mau mencoba menyingkirkan tradisi. Ya. Tapi jangan kemudian pola pikir yang salah itu ditutupi dengan kemasan local wisdom. Ini yang menjadi merepotkan kita. Makanya jalan satu-satunya ya itu edukasi. Artinya rasionalitas kita berislam itu butuh rasionalitas loh. Nah memang ini masalah sosial yang agak susah. Ya. Apalagi banyak juga para teman-teman kita yang kuliahnya tinggi-tinggi tapi dia berasal dari background tradisional yang sangat kuat, juga akhirnya hilang juga. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahkan itu teman saya yang sama-sama kuliah bareng, ya, itu juga sekarang menjadi
aneh. Nah, Mas Widi, saya cukup akrab dengan masyarakat Taipei, kemudian Tainan dan Taichung ya. Karena saya kalau tidak COVID, saya itu punya kelas di NCKU dan di Asia University untuk research management ya. Di sana, dan juga bicara tentang resolusi konflik ya. Jadi UMY punya data di situ, dan saya paling sering ke Taiwan, ke daerah itu. Dan saya juga merasa malu juga dengan tradisi yang kita bawa, yang kemudian cenderung mengganggu masyarakat setempat. Memang kadangkala, terutama adalah misalnya dangdutan yang ya saya pernah melihat sendiri itu sampai jam 2 malam itu dangdutan ya, kemudian ya seronok begitu. Yang memang ini dari golongan-golongan TKI yang pendidikannya ya seperti itu. Memang ini menyedihkan. Kadang-kadang mahasiswa Taiwan itu merasa malu juga melihat teman-teman kita yang di Taiwan itu bukan untuk sekolah, tapi untuk mencari nafkah. Ini memang ya kadang-kadang memusingkan juga. Nah, Mas Widi, masalahnya itu muncul kalau sikap-sikap ini berasal dari kaum terpelajar. Nah, nanti sebetulnya di bawah tuh ada juga, tapi mungkin waktunya. Tapi gini, kita lihat kembali ke trilogi pendidikan. Itu isinya adalah trilogi pendidikan itu isinya adalah kognisi. Bagaimana kita menimba ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, apa yang kita pelajari itu akan mempengaruhi afeksi kita, akan mempengaruhi attitude kita. Contoh, saya bisa tahu orang ini belajar apa dari cara dia bicara. Jadi cara dia menyampaikan, misalnya kita bicara masalah COVID, orang ini lebih piawai, orang ini lebih punya wawasannya lebih kuat. Mungkin ada kemungkinan dia itu belajar ilmu kedokteran. Tentunya beda kalau background-nya itu teknik mesin, suruh bicara COVID, itu berbeda. Itu namanya afeksi. Afeksi ya. Jadi trilogi pendidikan itu ada 3, kognisi, afeksi tadi. Afeksi itu adalah attitude, scientific attitude. Jadi attitude kita yang dipengaruhi oleh apa yang kita pelajari. Dan kita sudah secara sosial sudah bisa membedakan orang yang belajar karate, orang yang belajar silat, itu cara berjalannya berbeda dengan orang yang belajar tari balet, pasti beda. Nah, kemudian psikomotorik, yang tadi juga disampaikan, kenapa mereka jadi sangat memalukan, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan solusi yang baik. Dan memang psikomotorik ini adalah kemaslahatan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu kita ini untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita belajar itu bukan belajar ilmu untuk ilmu, tapi bagaimana kita belajar ilmu itu untuk kemanusiaan. Ya, memang agak susah kalau kemudian kita mencoba untuk mendekati mereka, kecuali mereka kuliah di situ, itu masih sangat gampang. Dan saya merasakan sendiri, kuping saya, mata saya menjadi merah, agak sedikit tersipu-sipu melihat saudara-saudara kita yang ada di Taiwan, yang juga tidak pernah berubah, sudah 3 tahun, 4 tahun tetap saja hidupnya itu ya dia nyampah gitu ya, buang sampah kemana-mana, contoh dan sebagainya, kemudian tertawa cekek-cekekan di dalam sebuah acara. Pernah terjadi itu di dalam acara peresmian di wali kota Taipei itu, yang mereka tertawa terpingkal-pingkal, guyon gitu, yang sempat ditengok banyak orang. Ya kadang-kadang memang ya saya sering ngampet hati juga kalau di Taiwan itu. Itu Mas Asep. Baik, Prof. Nanti Mas Widi, ternyata tadi tidak bisa menyalakan mikrofon karena settingan di sini, Prof. Jadi nanti Mas Widi bisa merespons ya. Nanti setelah saya sampaikan ke Mas Heri dulu, Mas Heri Ahmadi mungkin bisa menyampaikan pertanyaan dari PCM Korea. Silakan, Mas. Siap. Suara saya terdengar ya, Mas Asep sama Prof Gun? Dengar. Ya. Assalamualaikum, Prof Gun. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Menarik sekali, Prof.
Jadi kalau saya lihat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Gun kaitannya dengan beberapa latar belakang kejayaan Islam itu ya dengan ilmuwan-ilmuwan itu kan kalau kita lihat ya selain mereka paham dalam satu subjek ilmu, mereka juga menguasai banyak keilmuan yang lain, bahkan didukung oleh keilmuan-keilmuan yang mungkin lebih ke keagamaan gitu, sehingga holistik gitu ya. Nah, problemnya kalau sekarang ya kita itu, misalnya kita PhD ya, PhD student, itu kan kita mempelajari satu bidang ilmu yang justru malah semakin spesifik gitu. Bahkan bari kata kalau saya mikir gitu ya, kita belajar PhD itu bukan dalam tanda kutip bukan tambah pintar malah tambah bodoh karena kita hanya semakin mengetahui lebih sedikit gitu. Nah, sebenarnya bagaimana dalam konteks budaya keilmuan Islam itu kalau kita melihat sejarah zaman dahulu ya Ibnu Sina terus kemudian yang lain itu kan mereka luar biasa kan, mereka paham sirah, paham Al-Qur'an, paham kedokteran gitu. Nah, sebenarnya gimana nih untuk kontekstualisasi yang sekarang itu kita sebagai ilmuwan muslim itu harus seperti apa gitu. Karena ya itu tadi kita justru malah jadi semakin sempit gitu ya. Apakah memang ada sesuatu yang baru gitu ya. Itu yang pertama Prof, ya kaitannya dengan keilmiahan. Yang kedua ini saya menarik kaitannya dengan budaya, mumpung ini ada Prof Gun. Jadi kalau kita bicara budaya, Muhammadiyah itu saya ingat Muhammadiyah itu kan dekat dengan keraton ya, budaya gitu. Nah, Prof Gun juga dari Kauman ya, saya kira sangat paham. Nah, kalau saya melihat bagaimana hubungan antara Muhammadiyah dengan keraton ya. Kalau dulu kan Muhammadiyah sebenarnya lahir dari keraton gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang itu kayaknya kok keraton dalam tanda kutip ya agak jauh gitu ya dari Islam ya. Misalnya kita lihat Ngarso Dalem ya putra-putranya kan semuanya malah nggak ada yang sekolah di sekolah Muhammadiyah gitu. Sekolahnya malah di sekolah Kristen gitu. Ya, padahal keraton Jogja itu kan strategis karena dia punya kekuatan politik gitu ya, nggak cuma sekedar keraton budaya tapi politik dia punya. Bahkan ekonominya luar biasa kalau kita lihat Sultan Brunei. Apakah mungkin itu ya, Muhammadiyah ke depan bisa secara budaya mempengaruhi keraton gitu ya, sehingga keraton itu sisi-sisi sebagai kesultanan Islam itu masih terlihat gitu. Terima kasih Pak Nuwun Prof. Ya, terima kasih Mas Heri. Jadi memang kita melihat orang Islam dulu itu lebih holistik. Karena apa? Kenapa kemudian mereka itu lebih banyak dikatakan sebagai profesor kehidupan? Karena mereka tidak membedakan. Kita merasa lebih terperosok ke dalam ruang-ruang sempit spesialisasi ilmu itu karena kan kita tidak belajar tentang bagaimana menggabungkan itu. Maka kalau kita menggabungkan tauhid dengan filsafat ilmu dengan apa yang kita pelajari, pasti kita akan ketemu dengan unit yang dinamakan dengan ihsan. Jadi Islam tidak sekedar bagaimana ya saya katakan tadi itu. Ya. Kita coba lihat klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa banyak sekali padanan tentang sholat and zakat. Sholat tunaikan zakat. Sholat tunaikan zakat. Banyak sekali. Karena Islam itu lebih bersifat manfaat. Jadi psikomotoriknya itu di situ. Kita lihat ya pelajaran psikomotorik. Apa yang dapat kita lakukan dengan apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari. Al-Ma'un ya. Kamu Islam berarti sholat penting. Begitu kan? Tapi justru di Al-Ma'un itu kan wawasan sosiologi. Kalau kita nggak kena, maka sholatmu celaka. Fawailul lil musholin. Anda itu celaka sholatnya. Kenapa? Karena fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita sholat saja tapi tidak pernah memperhatikan orang-orang duafa, orang-orang yatim, orang-orang miskin. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa sebetulnya Islam itu adalah sebuah ajaran memahamkan, menempatkan urusan-urusan sosial, humanity, ya, itu pada porsi yang paling tinggi.
bahkan mengalahkan kepentingan sholat kita. Al-Ma'un sudah itu buktinya. Jadi saya pikir ini menjadi satu. Nah sekarang paradigma baru yang muncul itu perkembangan sains teknologi dalam perspektif Islam. Kita harus kembali ke situ. Jadi ini barang lama, tapi kemudian hilang setelah Turki Utsmani habis. Ini hilang semua. Jadi di sini ada dua hal. Pertama adalah perkembangan sains dan teknologi merupakan bagian dari studi Islam yang secara filsafati dapat dijelaskan kedudukannya. Sehingga apa? Tidak ada lagi pemisahan sains dan teknologi dalam posisi yang diametral dengan ajaran Islam. Jadi antara Islam dan sains itu bukan berhadapan-hadapan, tapi adalah berjalan seiring. Artinya kontekstualisasi dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah sains yang kita ciptakan itu. Nah yang kedua, memang setelah Sultan ke-10 itu mendeklar bahwa dirinya adalah bukan Sayyidin Manatobromo, bukan Khalifatullah ing Alugo, bukan Khalifatullah ing Jakarta, ya sudah selesai. Maka Islam dan keraton semakin jauh. Dan justru sekarang ini keraton mencoba untuk menjadikan Islam itu sebagai tradisi. Nah, ini yang berbahaya. Saudara kita menyebutkan Islam itu kemudian merupakan bagian dari tradisi. Jadi Islam datang harus menyesuaikan diri dengan tradisi yang ada. Islam datang harus beradaptasi dengan budaya yang ada. Kita lupa bahwa Islam diturunkan itu dalam rangka untuk membongkar karakteristik sosial yang tidak benar. Ya. Islam diturunkan dalam rangka untuk memperbaiki konstruksi sosial yang jahil, bukan untuk beradaptasi dengan konstruksi sosial yang jahil, tapi merekonstruksi. Nah, pandangan ini yang ternyata lebih kuat sekarang dianut oleh keraton, bahwa Islam itu merupakan bagian dari tradisi, bukan bagian dari purifikasi sosial, bukan bagian dari itu tadi, social purification. Jadi Islam itu diturunkan untuk merekonstruksi peradaban, bukan untuk beradaptasi dengan peradaban yang sudah ada. Sementara Muhammadiyah itu melihat bahwa Islam itu merupakan sebuah sistem untuk merekonstruksi peradaban. Dan peradaban itu bisa dilakukan dengan memelihara, merawat ya, ornamen-ornamen sosial. Jadi kenapa? Apa sih yang kemudian dipentingkan di dalam peradaban itu? Dinamakan dengan sustainability civilization and culture, itu kan dua. Pertama adalah health, yang kedua adalah education. Kalau kita kita kan selalu begitu. Ada jauh-jauh ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, ke Jerman dan sebagainya itu agar supaya kita menjadi bagian kelompok dari well educated community. Islam modern Muhammadiyah selalu bicara ke depan, bukan bicara ke belakang. Kalau Islam bicara ke belakang, ya kita mencoba untuk mengawinkan Islam dengan peradaban yang ada. Dan itu tidak dikerjakan Muhammadiyah. Tolong catat itu.
Muhammadiyah itu bekerja untuk masa depan. Nah, ini yang menarik. Nah, kebetulan NU dengan keraton itu agak cocok. Hegemoni masa lalu ini yang selalu ingin dipertahankan. Jadi kenapa kemudian bagian dari kita diminta untuk pergi dari situ? Beteng harus dimunculkan lagi, alun-alun harus diubah menjadi seperti alun-alun ya. Itu ya ngarang-ngarang, dikasih pasir ya. Dan seterusnya. Karena cocok, kebetulan cocok. NU itu hegemoni masa lalu, itu luar biasa. Diberi tempat yang istimewa, keraton juga sekarang ini hegemoni masa lalu. Dalam rangka untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi keraton itu sendiri. Nah, sementara Muhammadiyah itu selalu bicara masa depan. Ya nggak klop sekarang. Nah, upaya-upaya apa yang muncul? Nah, ini memang masih dicari ini. Masih dicari. Itu Mas Heri, matur nuwun ya. Terima kasih Siap, Prof. Bro. Gun. Saya mohon maaf pada Prof. Gun dan hadirin karena saya harus membatasi waktu. Jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Prof. Gun dari Pak Rohman. Silakan Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun yang terhormat, perkenalan dulu Pak, saya kebetulan rumahnya di sebelah timur UMY. Jadi ini dari lokasi. Saya di sono Pakis Pak, ini sedang standby di sini. Ya. Saya kebetulan ngajar di Fakultas Ilmu Budaya di Pengkajian Amerika dan Sastra Inggris Pak. Nah ini begini Pak, di kami itu di FIB itu kan sedang berkembang paradigma profetiknya Pak Kunto. Ya. Nah kemarin kita berkali-kali diskusi dengan teman-teman IJMI yang juga ternyata teman-teman Muhammadiyah di Sleman dan sebagainya. Sama Pak Hedi Ahimsa, karena Pak Hedi Ahimsa yang mencoba mengembangkan paradigma profetik itu. Nah, saya mikir-mikir, tadi karena Pak Gun kan nyinggung masa depan, Muhammadiyah bicara masa depan itu. Apakah misalnya paradigma profetiknya Pak Kunto itu bisa jadi alternatif gitu ya. Meskipun sebenarnya rumusannya ini agak belum jelas gitu. Jadi paradigma Pak Kunto ini agak abstrak gitu. Tetapi kalau saya boleh menafsir gitu, misalnya barangkali ajaran tafsir tentang Islam selama ini terlalu fisik, Pak. Barangkali ya, saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan sains dan teknologi yang harus fisik, empirik, material gitu. Kalau itu yang terjadi, apakah tidak perlu gitu, misalnya dikembangkan satu tafsir-tafsir yang sifatnya lebih ke metafisik. Ya. Jadi kalau fisik itu kan sebetulnya memang ngambilnya dari Eropa abad pencerahan itu, ya, Aufklärung, lalu ada yang itu menghasilkan konsep modernisme yang di sana sendiri kemudian dikonter oleh postmodern ya. Nah Indonesia ini kan ada agamanya sendiri, tapi teknologi dan sains bisa gitu. Nah ini saya cuma nanya-nanya aja, barangkali gitu, barangkali paradigma profetiknya Pak Kunto itu bisa jadi alternatif, lalu ya mungkin itu bisa didiskusikan ke sana kemudian bisa ramai gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua tentang Al-Ma'un gitu. Tadi karena berkali-kali saya dengar Al-Ma'un setiap teman-teman PCIMB saya cuma ingin tahu aja apakah sebenarnya Al-Ma'un itu sebenarnya penekanannya lebih seperti as-sof Pak. Jadi ayat 2 dan 3 itu kan bilang hai orang beriman, kenapa kamu itu hanya ngomong saja tapi nggak pernah melaksanakan gitu ya. Amat besar kebencian di sisi Allah. Kayak gitulah. Mungkin itu yang kedua. Nah yang ketiga, sebetulnya apakah konsep Islam itu ada dalam rumusan yang disebut ulil albab. Jadi ulil albab itu artinya kalau dia ilmuwan itu lebih pakai model kurikulum Amerika yang liberal arts itu. Jadi anak teknik bisa ngambil sastra, anak sastra bisa ngambil politik kayak gitu loh Pak. Jadi ulil albab itu barangkali ya, ini tafsir saya menduga saja. Satu, dia tidak membedakan antara ilmu eksak, sains, etc. itu jadi satu. Ya. Yang pertama. Yang kedua itu tadi, ada tawaran paradigma profetik yang barangkali
tidak hanya berhenti pada ilmu-ilmu yang fisik, tetapi naik levelnya. Sehingga seperti sholat itu nanti ada penjelasan metafisiknya, tidak hanya berdiri, rukuk, sujud, tapi ada metafisiknya itu apa? Orang sholat itu apa gitu ya? Orang puasa itu apa? Sehingga orang tidak lagi lakukan sholat yang jengklat. Tapi ada. Jadi apakah itu sudah? Ya. Saya kira itu aja Pak Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Rohman. Jadi Nggih. konstelasi pemikiran itu kan berkembang terus. Tapi yang jelas kita harus paham bahwa the change is a must. Perubahan pasti akan terjadi. Nah, pola pemikiran profetik Kunto Wijoyo ini kan sebetulnya mencoba untuk menghadirkan ke masa laluan dengan style masa kini. Sekarang kita lihat, kita belajar Islam itu kita menampilkan apa sih? Menampilkan ke masa laluan kan? Tetapi dalam tampilan yang sekarang. Tentunya pendekatan tentang Islamic Science itu bisa berubah. Jadi berubah secara komprehensif. Nah, profetik itu mencoba untuk menjembatani jurang antar generasi sebetulnya. Ya, bisa dilakukan untuk lebih bagaimana memaknai dari sebuah konsep ilmu dan bagaimana manfaatnya. Nah, kalau kita membahas tentang, ya contoh lah paling gampang itu contoh konkret tentang nasab, tentang apa, nisab zakat. Itu kan pendekatan profetik. Nah, saya itu jual batu bata ya Pak, masa harus diyakati? Ya, dilihat. Jangan dilihat batu batanya yang rendah itu, tapi dilihat omsetnya, dilihat peredaran uang yang beredar. Nah, kalau dia itu perusahaan batu bata tapi dia melayani kompleks pembangunan kota baru misalnya, kota yang baru, kawasan baru, kan ini kan sudah patut diyakati. Nah, contoh seperti itu. Kemudian bahkan itu pendekatan profetik. Jadi sesuatu yang dianggap tidak boleh diambil zakatnya, ternyata ada muncul potensi zakat karena pemikiran profetik. Contoh adalah pengepul sampah. Sampai kemudian dia bisa melakukan proses probiotik sehingga sampah itu menjadi bagian dari penyubur tanah, menjadi bagian zat yang bisa menetralisir polutan yang masuk ke air, ya, sehingga laku keras. Dan itu bisa menciptakan objek bisnis yang luar biasa. Nah, jadi tidak kemudian, tapi memang ada yang mengatakan mencoba untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu dan Islam. Makanya kenapa konsep itu kita tawarkan yang tadi itu kesatuan ilmu. Nah, oleh karena itu kita melihat seperti yang disindir di dalam Al-Ma'un, ya itu luar biasa. Makanya kalau kita bicara tentang pola pikir keadilan itu selalu mengatakan gerakan trilogi gerakan keadilan. Prinsip dasar gerakan keadilan, bukan persyarikatan, bukan organisasi Muhammadiyah, tapi prinsip gerakan. Gerakan itu adalah the real thing. The thing what we do, kan gitu kan. Maka kenapa banyak santrinya yang protes, Ustadz kenapa sudah 4 bulan pelajarannya cuma al-asr saja? Dijawab oleh kiai, itu sudah kamu amalkan belum? Maka intisari dari iman itu kan amaliyah. Nah, ini yang kemudian sering kita lupakan. Nah, strata tertinggi dari ibadah itu amaliyah. Al-imanu ma'rifatun biqolbi wa qaulun bilisani wa amalun bil arkan. Dikerjakan dengan amal perbuatan, dikerjakan dengan berbuat sesuatu.
Nah, jadi bukan ansop ya, tapi memang kenapa dia katakan dia itu no action, talk only gitu kan? Ya itu tadi, terlalu banyak ngomong, ya. Makanya konsepnya amalia. Sehingga konsep tertinggi dari ibadah itu ya amalia. Stratanya paling tinggi itu amalia. Do something. Dan itu yang diajarkan oleh keadalan. Waktu meminta murid-muridnya untuk masing-masing 12 muridnya itu untuk mengambil salah satu anak miskin, dimandikan, kasih pakaian, kasih makan, ajari sholat. Ini do something. Ulil albab itu bukan perseorangan. Jadi saya harus belajar teknik, belajar agama, belajar sosial, tidak. Tapi ulil albab itu menggambarkan sebuah dimensi komunitas. Ya kayak sekarang ini, Anda ini adalah generasi ulil albab yang nanti titik temu keilmuannya ada di forum ini. Ada yang belajar teknik elektro, ada yang belajar social science, ada yang belajar agribisnis, ada yang belajar engineering, ekonomi, ya, akan bertemu di sini. Nah, generasi ulil albab itu tidak perorangan, tapi komunitas, Mas Rahman. Ya. Makanya dulu ini paling sering dimunculkan oleh teman-teman dari Tarbiyah, dari PKS ya. Ulil albab. Kekuatan ulil albab itu kekuatan komunitas yang menguasai banyak keahlian. Nah, ini yang kemudian kita harus berhati-hati di situ. Tapi saya senang sekali kita bisa berdiskusi walaupun saya sebetulnya menyiapkan frame cukup banyak, tapi oke lah. Selain waktu kita akan diskusi lagi. Matur nuwun Mas Vidi, Mas Heri, Mas Osman, dan juga tentunya teman-teman yang ada di forum ini. Demikian Kang Asep. Terima kasih banyak, syukron jazilan Prof. Nah, sebelum kita sama-sama berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Prof. Gun, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dulu sekitar 1 menit. Ini, jadi PCIM Muhammadiyah juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah, fidyah, zakat mal, infak, dan sodakoh. Sini batas pengumpulan pada 30 April 2022, jadi silakan mungkin ada hadirin yang ingin menangkap layar atau screen capture informasi ini, silakan untuk melihatnya, untuk meng-capture-nya. Berikutnya di sesi besok itu masih ada pengajian buka bersama untuk pekan penutup ini yang bertema menjadi intelektual muslim dengan bicara Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Nah, baik, sekarang mungkin kita langsung sebelum menutup pengajian kita pada sore hari ini, saya meminta Prof. Gun untuk memimpin doa untuk hadirin dan kita semua. Silakan Prof. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama mendekatkan wajah kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala macam mara bahaya pemikiran, kewacanaan yang mendegradasi tauhid dan kekafahan kami di dalam berislam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas karunia kesehatan, karunia kenikmatan, barokah iman dan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kesempatan untuk menjadi bagian dari ulil albab yang akan memajukan generasi muda Islam kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.